Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah mengenai diagram fase di kualitatif analisis dari bukunya Hoy chapter 19, section 19.1. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Selamat belajar. Kita coba untuk kasus non-linear. Misalnya di sini YT plus 1 sama dengan fungsi YT, sama kita mau mencari solusinya, itu dalam hal ini bisa nyari steady state-nya juga, sama solusinya dia yang sendiri. Tapi dalam hal ini kita tekankan, eh kita akan mencari apakah dia locally stable, unstable, gitu ya. Kemudian juga apakah dia oscillation sama monotonic. Apa yang disebut dengan stabil atau locally stabil itu ketika turunan pertama mutlaknya kurang dari 1 seperti ini. Unstabil jika mutlaknya adalah lebih besar dari 1. Kemudian oscillation jika nilai turunan pertamanya itu negatif, maka dia oscillation, kalau positif maka dia akan monotonik. Misalnya dari persamaan ini kita mencari steady state-nya, kondisi steady state, maka ini sama dengan Y bar dan ini juga Y bar, maka akan menjadi seperti ini. Contoh pertama, misalnya YT plus 1 sama dengan YT pangkat alfa. Kita mencari posisi steady state-nya atau stationary point-nya. Seperti ini, di mana sama dengan Y bar, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita bisa mencari solusinya, yaitu Y sama dengan 0 dan Y sama dengan Y bar sama dengan 1. Karena ini alfanya kan belum diketahui, ini kita misalkan alfanya sama dengan 0,5, kemudian YT-nya itu 0,5, maka kita bisa mencari nilai YT plus 1-nya. Kan kita tujuannya membuat grafik. Kan kita tahu bahwa titiknya adalah 0 sama 1 kan. Maka gimana sih posisi 0,5, 1,5? Terserah kalau kalian bikin seperti ini lebih banyak. Ini namanya phase diagram ya. Untuk penyelesaian solusinya atau bikin lebih banyak lagi terserah. Tapi bagi saya sih mungkin ambil titik-titik contoh aja gitu. Kemudian kita cari untuk turunan pertamanya. Dari persamaan ini kan nah ini ya, dari persamaan ini turunan pertamanya kan menjadi alfa Y bar alfa min 1. Kemudian, nah kalau ini, terus turunan keduanya akan menjadi seperti ini. Nah kita lihat untuk kasus alfa 0,5, YT-nya 0, kan solusinya tadi kan ada 2, yaitu 0 sama 1. Nah, kita masukkan di turunan pertamanya, ternyata 0 pangkat negatif itu kan infinity kan. Jadi ya udah infinity ya solusinya. Kemudian kalau kasus untuk alfanya 0,5, Y-nya 1, maka dia ada di sini. Ini kita bisa lihat bahwa untuk turunan pertamanya ini 0,5 berarti kan lebih besar dari 0, maka dia monotonik. Nilai mutlaknya dia kurang dari 1, maka stabil. Maka posisinya ini akan menuju ke sini, sret gitu. Ini juga akan menuju ke sini. Tanda panah, ini tanda panah ini. Kayak gitu sih cara penyelesaian untuk kasus non-linear first order difference equation. Jadi kita nggak bisa mencari exactly berapa solusinya, tapi kita bisa menggunakan pendekatan phase diagram. Salah satu penggunaan atau aplikasi dari non-linear first order difference equation ini adalah di economic growth model. Nah, misalnya ini adalah pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dari sisi kapital. Sementara kapital tahun T plus 1-nya itu dipengaruhi oleh depresiasi dan juga tingkat saving. Kayak gitu. Sehingga kita bisa mencari turunan pertama sama turunan keduanya. Ini Anda perhatikan betul, 1 min alfa plus alfa S KT alfa min 1. Nah, kita mencari steady state-nya sama, yaitu menjadi K bar semua. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menemukan solusi di mana K-nya sama dengan 0 dan K bar alfa min 1-nya adalah del per S. Kita coba
Ketika ini simulasi ya, ketika K-nya 0, gimana sih turunan pertamanya? Nah, ini kan turunan pertamanya. Kita masukkan ketika K-nya 0. K-nya 0 kan infinity dia, karena 1 min del plus S dikalikan alfa, 0 pangkat alfa min 1. Ingat alfa itu di mana del, alfa, kemudian S ini kan bilangan antara 0 sampai 1. Sehingga kalau ini kurang dari 1 dikurang 1 kan pasti negatif, maka dia sifatnya akan infinity. Oke, case close. Kemudian kalau yang selanjutnya, misal ketika solusinya adalah K bar alfa min 1 sama dengan del per S, kalau kita sederhanakan nilai K-nya akan menjadi seperti ini. Kita lihat di turunan pertamanya, ternyata ketemunya adalah 1 min del kali 1 min alfa. Ingat bahwa ini adalah nilai antara 0 sampai 1, sehingga 1 dikurangi angka yang lebih kecil darinya, itu akan ketemu positif. Sehingga apa kesimpulannya? Kembali lagi ke sini. Kalau turunan pertamanya itu positif, maka dia akan monotonik, dan nilai mutlaknya itu kurang dari 1, maka dia locally stable di posisi K ini. Kayak gitu. Itu penerapan dari nonlinear first order difference equation. Oke, lanjut ke materi berikutnya di chapter 20, section 20.1 mengenai linear autonomous second order difference equation. Bentuknya seperti ini ya, second order. Oke. Kemudian jika kalian menemukan persamaan seperti ini, maka akan ada dua solusi. Yang pertama adalah homogeneous solution-nya, sama yang kedua adalah steady state solution atau particular solution-nya. Nah, kalau untuk kasus homogeneous, ini kan bentuk komplitnya nih. Kalau homogeneous solution itu B-nya dihilangin menjadi 0, sehingga kita bisa mencari solusinya jika Anda menemukan R1 sama R2 yang berbeda dan real dan berbeda akarnya, maka solusinya menjadi seperti ini. C1 R1 pangkat T plus C2 R2 pangkat T. Sementara kalau Anda menemukan solusi yang sama, R1 sama dengan R2-nya, maka solusinya seperti ini, yaitu C1 R pangkat T plus C2 T R pangkat T. Untuk mencari R1, R2, kalian bisa menggunakan rumus yang ini atau rumus yang biasanya kalian gunakan selama SMA, gitu ya. Kemudian kalau steady state atau particle solution-nya, maka YT plus 2 sama seperti sebelumnya, itu sama dengan Y bar semua, sehingga ini bla 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 akan menghasilkan sebuah persamaan Y bar. Oke, contoh. Misalnya kita diminta untuk mencari penyelesaian dari persamaan ini. Ini saya langsung jumping, kalau di bukunya Hoy itu satu-satu, kalau nyari homogeneous gimana, particular gimana, kalau initial value gimana. Nah, ini saya langsung ke initial value. Misal persamaan ini diketahui, kita mencari homogeneous-nya dulu ya. Maka ini kita ibaratkan YT plus 2 itu sama dengan R kan, ya kan 2R kuadrat karena ini adalah second order, kemudian ini 8R plus 6, dan ingat B-nya menjadi 0, kayak gitu. Kita sederhanakan, maka akan ketemu R1-nya min 1, R2-nya min 3. Sehingga karena ini real dan distinct root, maka solusinya adalah C1 R1 pangkat T plus C2 R2 pangkat T. Seperti ini. Selanjutnya, setelah tahu homogeneous-nya, kita nyari particular-nya atau steady state-nya, maka ini semua YT plus 2, YT plus 1, dan YT itu sama dengan Y bar, B-nya kembali, maka ketemunya Y bar adalah 2. Complete solution ini ditambah dengan ini, sehingga menjadi YT seperti ini. Lalu, kalau diketahui initial value, misal ketika Y0-nya sama dengan 1, Y1 sama dengan 2, maka kita mencari nilai C-nya nantinya. Y0 kita masukkan solusinya kan C1 min 1 pangkat T dan seterusnya. Ketika T-nya sama dengan 0 kan ini pangkat 0, terus ini juga pangkat 0, sehingga kalau min 1 dipangkatkan 0 kan ketemunya 1, maka hasilnya adalah C1, ini C2 plus 2 sama dengan 1, sehingga C1-nya akan menjadi seperti ini. Kemudian kalau Y1-nya kan ketemu 2 nih, kita masukkan C1 min 1 pangkat T-nya 1, dan seterusnya.
Kemudian kita tahu C1 itu adalah min 1 min C2, kita substitusikan, maka ketemulah C2-nya sama dengan setengah. Kita kembalikan ke persamaan awal, maka C1 ketemu min 3/2. Oleh karena itu, complete solution-nya kita tidak lagi menyebutkan C1, tetapi menyebutkan berapa sih nilai C1-nya dan juga berapa nilai C2-nya. Gitu. Oke, lanjut. Bagaimana kalau kasusnya adalah real dan equal root gitu. Nah, sama kalau kita menemukan persamaan seperti ini, cari homogeneousnya dan juga cari partikelernya. Homogeneousnya ini kebetulan R1 sama dengan R2 sehingga jangan lupa. Ini saya underline bahwa solusinya adalah C1 2 pangkat T plus C2T 2 pangkat T. Kalau steady state-nya sih sama ya, sehingga kita menemukan complete solution-nya akan menjadi seperti ini. Lalu kalau diketahui initial value, kembali lagi kalau T-nya 0 gimana? C1 plus C2, T-nya 0, pangkat 2 pangkat 0, dan seterusnya, maka ketemu C1-nya min 4. Kemudian kalau Y1-nya sama dengan 2, kita masukkan, maka ketemulah C2 sama dengan 5/2, sehingga complete solution-nya akan menjadi seperti ini. Begitu untuk materi di chapter 20.